sudah mendapati kenapa alam kubur yang sering disebut masyarakat Indonesia disebut pula dengan kata alam barzah. Disebut alam barzah itu karena sesungguhnya batasan yang tidak mampu dilampaui itu disebut dengan barzah. Sebagaimana kita membaca pada salah satu ayat surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada batasan yang tidak mampu dilampaui, dan itu merupakan satu kepastian. Tidaklah seorang nabi, tidaklah seorang rasul, tidaklah manusia biasa kalau dia meninggal dunia pasti akan datang untuk menuju kepada alam barzakh. Alam barzakh ini alam yang sebenarnya memiliki kaitan erat dengan alam akhirat. Karena Utsman bin Affan itu sering sekali kalau beliau duduk di samping kuburan beliau menangis. Sampai ada orang yang merasa ingin bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, kalau engkau diterangkan tentang surga dan neraka, kami dapati kadang-kadang engkau tidak menangis. Tapi kenapa setiap engkau duduk di samping kuburan engkau selalu meneteskan air mata? Maka Utsman bin Affan menjawab untuk menggambarkan bagaimana tentang alam barzakh yang pasti kita akan lewati. Apa jawaban dari sahabat Utsman? Innal qabra awwalu min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Sesungguhnya alam kubur, alam barzakh itu merupakan awal dari perjalanan panjang kita menuju kepada akhirat kita. Siapapun yang selamat pada alam kubur maka setelahnya menjadi lebih mudah. Siapapun yang tidak selamat pada alam barzakh maka setelahnya menjadi lebih sulit kondisi dan keadaannya. Berarti di sini kita mengetahui barzakh itu terminal pertama yang akan dilewati manusia, dan ini menggambarkan bagaimana kondisi dan keadaan kita ketika nanti di alam akhirat kita. Siapapun yang diberikan keselamatan di alam barzakh maka sesungguhnya setelah itu ketika di akhirat menjadi lebih mudah. Tapi siapapun yang mendapatkan kesulitan, kesukaran sampai dia mendapatkan adab di dalam kuburnya, maka sesungguhnya dia akan keadaannya menjadi lebih susah dalam kehidupan di akhirat. Makanya terminal awal ini merupakan satu kepastian yang tidak akan mungkin kita lewati. Tidak mungkin kecuali kita pasti akan datangi dan kita lewati. Maka kemudian di antara persoalan yang kita harus paham tentang alam barzakh, setiap orang ketika datang ke alam barzakh maka dia sebelum berada pada alam barzakh, sebelum didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, maka mereka pasti akan melewati celah yang sangat sempit. Celah yang sangat sempit ini menjadikan orang kesakitan ketika melewati celah tersebut. Karena alam barzakh akan didatangi dalam kondisi yang gelap. Maka Rasulullah pernah beliau memotong pangkal pohon kurma lalu ditancapkan ke satu pohon, ke satu kuburan, lalu beliau berkata, semoga dengan tancapan ini akan menerangi apa yang ada di dalam kuburnya. Berarti alam barzakh itu pertama kali ketika didatangi manusia dia gelap. Kemudian yang kedua dia dalam kondisi yang sempit. Jadi pindahnya manusia dari luasnya dunia menuju kepada alam barzakh, dia melewati satu tempat yang sangat sempit, di mana setiap orang merasakan tempat sempit itu. Solih tidak solih, beriman tidak beriman, kafir tidak kafir, dia akan melewati sebuah tempat dan celah yang sangat sempit sebelum dia nanti memposisikan secara tenang ketika berada di alam barzakh. Ustadz tadi mengatakan bahwasanya siapapun yang nanti akan melewati, siapapun yang akan mendatangi alam barzakh itu melewati celah yang sempit, solih atau tidak solih. Apakah orang yang solih juga akan merasakan sempitnya celah itu ketika memasuki alam barzakh? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya sudah kita dapatkan, Masya Allah. Nah ini ditutup ini menuju alam barzakh. Maka kemudian dikatakan dalam satu riwayat An-Nasa'i, hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman wa futihat lahu abwabus samai wa syahidahu asbauna alfam minal malaikah laqad dhumma dhummatan summa furija anhu. Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu salah satu sahabat Ansor yang begitu solih. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini ketika beliau meninggal dunia dalam perang Khaybar, Pak, dalam perang Khandaq atau perang Ahzab.
beliau dipanah oleh seseorang musyrikun yang bernama Ibnu Abi Ariqah. Sa'ad bin Mu'ad, karena beliau ini pembesar kaum Ansar, maka tertancap panah, dan tertancap panahnya itu meleset dari jantungnya tetapi menancap kepada tangannya, lalu kemudian tepat di tangan ini hampir mengenai kepada urat nadinya, ngucur darah yang keras banget. Maka saat itu Sa'ad bin Mu'ad ketika telah mengetahui kucuran darah begitu deras dari tangannya ketika tertancap dengan panah, beliau berdoa Pak, dan doanya langsung dibayar cash dan kontan sama Allah, menunjukkan beliau ini salah satu walinya Allah dari kalangan para sahabat. Apa doanya Sa'ad bin Mu'ad ketika tertancap dari kejauhan oleh Ibnu Abi Ariqah? Beliau berkata, ya Allah, kalau masih ada urusan antara nabimu, antara rasulmu dengan kemudian Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kabilah Yahudi yang berkhianat pada waktu perang Khandaq sampai Nabi dikepung oleh orang musyrikun yang datang dari arah kota Mekah. Harusnya Bani Quraidah itu memberikan loyalitasnya kepada Nabi atas perjanjian yang sudah mereka sepakati dengan Nabi dan para sahabat. Tapi Bani Quraidah itu berkhianat terhadap perjanjian dan kesepakatan. Maka ketika Sa'ad bin Mu'ad tertancap panah, maka Sa'ad bin Mu'ad itu berdoa, ya Allah, kalau masih ada urusan yang belum sempurna, belum kelar, belum selesai antara nabimu dengan Bani Quraidah, tolong ya Allah, hidupkan saya dulu sebentar sampai saya membantu nabimu untuk menyelesaikan urusan dengan Bani Quraidah. Baru saja berucap dengan doa itu, darah yang asalnya keras memancar dengan begitu deras, berhenti dan seketika langsung kering. Padahal anak panahnya masih nancep, diplotek, dipatahin, kemudian panah tersebut. Setelah itu, maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad mendapati pasukan musyrikun yang mengepung kota Madinah dalam perang Khandaq, perang Parit. Akhirnya mereka dikocar-kacirkan oleh Allah dengan angin, mereka pulang dalam kondisi terhina. Nabi langsung menyelesaikan urusan pengkhianatan itu. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat, kalian pergilah sana ke Bani Quraidah, selesaikan urusan mereka ketika mereka berkhianat kepada kita. Para sahabat belum meletakkan senjata, habis berjaga-jaga dalam perang Khaybar, langsung mengangkat senjata mereka dan langsung berangkat ke Bani Quraidah. Bani Quraidah kemudian dikepung, ini adalah Bani Yahudi. Dan kita paham, Yahudi merupakan makhluk yang paling sering berdusta dan menyelisihi janji. Setelah kemudian dikepung, maka akhirnya Bani Quraidah menyesal. Mereka kemudian mengibarkan tanda supaya mereka diadakan kesepakatan lagi. Dan ketika mereka ingin meminta kesepakatan lagi, mereka meminta supaya yang menjadi hakim, yang menghakimi mereka dengan urusan kaum muslimin itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Karena mereka tahu bagaimana kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di antara mereka. Sa'ad bin Mu'ad kemudian ditunjuk, kami mau berdamai, tapi satu syaratnya, Sa'ad bin Mu'ad yang menjadi hakim atas masalah yang kami hadapi ketika kami berkhianat. Mereka berharap Sa'ad bin Mu'ad akan berbelas kasih kepada mereka karena kedudukan Sa'ad bin Mu'ad yang dekat dengan Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'ad langsung memutuskan dengan tegas, laki-laki Bani Quraidah yang telah tumbuh rambut kemaluannya dipenggal kepalanya. Dan ini keputusan yang tidak pernah diduga oleh Bani Quraidah, kecuali perempuan, laki-laki yang berumur tua, yang di atas umur 60 tahun, dan anak kecil yang belum tumbuh rambut kemaluannya. Maka kemudian akhirnya semua laki-laki Quraidah yang mereka dewasa dipenggal kepalanya untuk membayar pengkhianatan mereka berkali-kali kepada Nabi, yang menyebabkan terancamnya kota Madinah disebabkan pengkhianatan mereka. Setelah Sa'ad bin Mu'ad kemudian memutuskan perkara itu, maka tahu kita doanya, Sa'ad bin Mu'ad berdoa kembali, ya Allah, kalau memang sudah selesai urusan antara nabimu dengan Bani Quraidah, matikan saya lagi ya Allah, matikan saya kalau memang ini baik di sisimu. Maka darah yang asalnya sudah kering, yang tertancap di salah satu bagian dari tangannya,
mengucur kembali. Terus darah itu. Dan ketika deras mengucurnya, lemah, meninggallah Sa'ad bin Mu'adz. Dan ketika meninggal Sa'ad bin Mu'adz, maka Rasulullah bersabda dengan apa yang ada pada kitab yang kita baca. Hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman. Ini adalah orang yang ketika meninggal dunia berguncang arsy-Nya Allah. Kenapa arsy-Nya Allah berguncang? Untuk menyambut jasadnya, untuk menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz, karena kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal umur 38 tahun. Masuk Islamnya umur 30 tahun. Nabi melanjutkan wa futihat lahu abwabus sama, lalu dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Wa syahida sab'una alfa minal malaikah, lalu kemudian 70.000 malaikat menyaksikan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz ketika dinaikkan ke langit atas kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz di hadapan Allah. Laqad dhamma dhammatan summa furrija anhu. Dan kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini dihimpit dengan satu himpitan lalu dilonggarkan. Ini dalil. Berarti alam barzah itu orang ketika naik, lalu kemudian ketika akan balik ke alam barzah, ketika akan disatukan dengan jasadnya, dia akan melewati dulu tempat yang sempit yang sangat sakit ketika melewatinya. Kalau Sa'ad bin Mu'adz yang matinya, yang wafatnya mengguncangkan arsy-Nya Allah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya seorang Sa'ad bin Mu'adz saja melewati celah yang sempit itu, maka itulah jawaban, sholih atau tidak sholih, iman atau tidak beriman, dia pasti melewati celah yang sempit itu sebelum dia nanti mendarat di alam barzakh. Jadi sebelum nanti kita mendarat di alam barzakh, kita melewati sempitnya alam barzakh ketika sebelum memasukinya. Sama kalau perumpamaannya kayak alam janin, ketika dia akan lahir ke dunia, dia melewati sempitnya persalinan dari ibunya yang taruhannya adalah nyawa. Cuma ketika kita kecil kita tidak ngerasa, tapi sempitnya alam barzakh yang akan dilewati oleh setiap manusia, dilewati oleh ruh yang dia bisa merasakan sakitnya, dia bisa merasakan perihnya sebelum betul-betul dia mendarat di alam barzakh. Makanya sampai dikatakan anak-anak kecil pun ketika mereka meninggal dunia, sebelum mereka balik, walaupun mereka belia tidak terkena hisab, lalu mereka nanti akan menjadi penduduk surga, anak-anak belia pun ketika mendatangi alam barzakh, mereka pun melewati tempat yang sempit itu sebelum nanti betul-betul mendarat di alam barzakh ketika dia disatukan dengan jasadnya sebelum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan itulah sempitnya alam barzakh, dan pasti akan dilewati setiap manusia. Maka Nabi kalau mengatakan sempit berarti betul-betul sempit, dan setiap ruh akan merasakan sakitnya dan beratnya melewati itu sebelum nanti akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya tentang ujian pertama ketika berada di alam kubur.